Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali bertemu dengan saya, Her Subno Arif dan Bung Rocky Gerung di Rocky Gerung Official Forum News Network. Bung Rocky, ini pemerintah sudah mengajukan undang-undang perampasan aset. Draftnya sudah masuk ke DPR dan saya kira ini kita tinggal menunggu keseriusan ya. Keseriusan dari pemerintah dan juga dari DPR. Serius nggak ini? Karena saya kira kan memang selama ini orang itu banyak mengeluhkan. Kenapa? Karena sebenarnya kalau koruptor itu ditangkap ya, yang satu dia karena lagi apes, katanya, kedua ya cuman pindah aja, pindah lokasi, ngilang sebentar dan setelah kembali dia bisa jadi selebriti lagi, bisa jadi dermawan lagi gitu. Ya, saya lihat fenomena ajaib di Indonesia itu koruptor begitu keluar masuk headline, dia bisa nyewa jurnalis, bisa nyewa follower, bisa nyewa lembaga survei, bisa nyewa presenter, lalu seolah dianggap bahwa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang udah mudah dilupakan. Padahal sebetulnya, coba saya bahas agak dalam nih soal fenomena korupsi. Kalau ada maling, dia mencuri, dia tahu risiko dia digebukin, bahkan sampai bonyok atau mati sekaligus. Jadi seorang pencuri, dia menghitung resiko dia akan tertangkap, dikepung, dikeroyok. Kalau koruptor, dia tahu bahwa dia nggak mungkin dikeroyok karena dia punya kekuasaan, dia punya uang. Jadi mental koruptor itu datang dari dua nilai, nilai rakus dan nilai pongah. Jadi ini orang-orang udah rakus, pongah pula kan, menganggap bahwa setelah bebas toh publik bisa dia beli lagi, headline bisa dia beli lagi itu. Jadi hal yang memalukan di kita, korupsi itu kan bukan sekedar mencuri, tetapi mengambil hak rakyat, itu masalahnya. Dia merampok rakyat, tapi tiba-tiba oh dia moralnya baik karena kehidupan keluarganya bagus-bagus saja. Loh, itu satu paket, itu kemunafikan. Dari awal mental korupsi itu berupaya untuk menipu publik, seolah-olah apa yang dia ambil itu akan dikembalikan pada rakyat. Jadi sekali lagi kita ingin supaya undang-undang ini betul-betul bukan sekedar membuat jerah, tapi memiskinkan aja. Sebab koruptor begitu dia keluar, kekayaannya masih ada, dia lakukan lagi pola yang sama. Jadi mental-mental ini yang dulu di dalam aturan etika yang dibuat Aristoteles, seseorang itu dianggap bermutu kalau dia memanfaatkan seluruh kapasitasnya, termasuk kapasitas buruknya. Jadi kalau maling itu dia bermutu karena dia mempertahankan harga dirinya yang anak istri nggak bisa makan. Kalau koruptor dia nggak ada harga diri sama sekali. Jadi dia nggak punya namanya virtu, dia nggak punya itu. Bahkan setelah ditahan dia sogok hakim supaya kurangi hukuman. Kalau dia bermutu, dia bilang saya koruptor dan saya mau ditangkap seumur hidup tuh, dan nggak akan saya serahkan seluruh harga. Itu baru koruptor yang bermutu. Jadi mental ini yang saya anggap seseorang yang betul-betul berwatak koruptif itu dari isi kepalanya sampai hatinya sebenarnya korupsi itu. Kalau dia kasih penampilan seolah-olah dia soleh, seolah-olah dia sederhana, itu permainan wajah doang itu. Tapi intinya dari awal dia berniat untuk merusak sistem, dia berniat untuk merampas hak orang lain tuh. Itu bedanya antara koruptor dan maling. Maling mempertahankan harga diri dia supaya di depan anak istrinya karena memang ada kesulitan ekonomi. Kalau koruptor, dia memanfaatkan kekuasaan dia dan seluruh citra tentang dia untuk membela kerakusan hidupnya. Yes, oke. Okay. Dan yang menyedihkan buat kita sekarang itu karena memang value-nya tadi sendiri pada publik juga sudah berubah gitu ya, seperti Anda sebut tadi. Wartawan juga mengelulukan mereka dengan tetap memberikan panggung, diwawancarai sana sini dan sebagainya. Publik pendukungnya juga mengelulukan dia dan sebagainya. Dan saya kira ini karena kuncinya kan mereka ini masih punya sumber daya, itu ya, Bung Rocky, yang ditumpuk sekian tahun hasil korupsinya, dan itulah dia bisa membeli kekuasaan dan membeli kehormatan dan membeli publisitas. Itu intinya itu. Selama dia masih punya sumber daya, gangguan etisnya dia nggak peduli lagi. Dia anggap bahwa dia bisa tutupi bahkan hukuman yang berpuluh-puluh tahun itu dengan membeli kembali opini publik. Jadi sebetulnya begitu dia keluar karena mengkorupsi uang negara, mengambil hak rakyat, dia mengkorupsi lagi opini publik kan. Jadi berkali-kali dia akan lakukan tindakan koruptif itu. Anda dihukum karena korupsi, lalu diulurkan sebagai pejuang rakyat. Begitu dia tahu bahwa dia sebetulnya nggak bermutu lagi, dia beli opini publik bahwa dia memang pejuang rakyat. Lalu dia ditahan karena korupsi. Jadi sekali lagi seorang yang koruptor itu dia punya koruptif mind yang nggak mungkin dia dihapusin lagi, dihapus atau dihilangkan dari dia. Dia tahu bahwa dia akan ditolak oleh publik, maka dia
berupaya untuk membeli publik. Itu juga korupsi namanya kan. Bahkan itu korupsi yang paling gila adalah berupaya untuk membujuk dirinya sendiri bahwa dia bukan koruptor, membujuk publik bahwa dia bukan koruptor. Jadi terus menerus rantai korupsi itu masuk di dalam peradaban kita. Kan corruptive mind, pikiran koruptif itu nggak mungkin berhenti. Saya kira ini sebenarnya ya, undang-undang perampasan aset ini menjadi penting. Tetapi jujur saja, kita mesti ngomong jujur ini. Korupsi itu kan sekarang sumber terbesar itu ada di eksekutif, ada di legislatif. Jadi agak sulit kita membayangkan mereka punya niatan serius bisa melakukan hal ini. Meskipun sementara kita tetap membuka ruang positif, tapi di satu sisi kita tetap menyisakan skeptisisme terhadap langkah-langkah pemerintahnya. Apakah cuma sekedar pencitraan saja menjelang akhir masa jabatan Pak Jokowi atau apa? Begitu juga dengan teman-teman DPR karena ini menjelang pemilu, jadi mereka juga harus merebut hati konstituennya gitu. Kalau kita mau pukul rata itu, siapa di DPR yang nggak korupsi? Siapa yang menjadi pimpinan fraksi yang nggak korupsi? Siapa yang menjadi anggota banggar yang nggak korupsi? Jadi kita balik aja, semua korupsi kecuali dibuktikan terbalik kan. Jadi itu juga harus satu paket di dalam pikiran bahwa semua politisi itu korup kecuali dibuktikan terbalik itu. Itu memang berat, sangat berat. Sebab kalau kita lihat ini partai-partai yang berupaya untuk nyari cawapres, itu kan dari awal udah koruptif pikirannya kan. Karena nyari cawapres bukan nyari orang yang punya program, punya ideologi, tapi yang punya uang. Kan itu dasarnya kan. Jadi ketua-ketua partai juga udah koruptif pikirannya. Ini yang saya sebut, kita perlu radical break. Satu pemutusan kualitatif dengan mental-mental semacam ini. Memang berat, tapi kita percaya netizen perlahan-lahan paham. Dan satu waktu nanti akan ada pengadilan rakyat, pengadilan akal sehat, pengadilan etika. Itu mungkin terjadi kalau betul-betul kita ingin keluar dari peradaban busuk semacam ini. Demikian juga para jurnalis yang kadang-kala di dalam cara mereka bertanya itu seolah memuliakan atau memuji-muji si koruptor karena bisa punya akses untuk dapat wawancara eksklusif. Jadi kelihatannya ini satu paket tuh. Ada semacam megalomania pada koruptor, tapi juga ada semacam sensasi-sensasi, ya sensasi headline bagi para jurnalis berebut untuk dapat headline, padahal sebetulnya dengan cara itu dia lagi mempromosikan profil seseorang yang buruk kan. Jadi kesadaran etis kita itu yang hilang. Saya garis bawahi kesadaran etis itu yang hilang. Ya. Hilang di dalam pertukaran material. Ya. Dan saya kira justru di situ jadi relevansinya ya soal undang-undang perampasan aset ini. Bukan sekedar membuat efek jerah memiskinkan, tetapi menghilangkan sumber daya dia untuk untuk kembali membersihkan diri, mencuci dirinya dan mengglorifikasi tindakan korupsi dia sendiri. Saya kira itu yang paling lebih penting dibandingkan memiskinkan itu ya. Ya, itu yang saya anggap supaya betul-betul udahlah kalau Anda udah korupsi udah berhenti aja dengan memamerkan diri itu. Minta wartawan wawancara, beli follower, nyogok statistik, lembaga survei, pasang baliho gede-gede. Jadi semua itu kan menunjukkan artinya Anda nggak pernah berhenti dengan pikiran koruptif, kan begitu kan? Kan sebetulnya gampang sekali itu. Keinginan untuk membersihkan diri datang justru kalau seseorang setelah korupsi keluar penjara, lakukan semacam kontemplasi, lalu menghindar dari publik. Ini udah habis korupsi datang ke depan publik kan itu gila kan? Jadi sebetulnya yang mesti kita rubah adalah cara kita menghargai keadilan, bahwa Anda merampas hak rakyat, itu artinya. Dan sekarang bayangkan misalnya Bank Dunia menegur Sri Mulyani bahwa sebetulnya kemiskinan di Indonesia itu jangan pakai ukuran 1,9 dolar per hari, pakai ukuran 3,2 dolar. Itu berarti Sri Mulyani aku sendiri itu separuh dari orang Indonesia miskin. Sementara semua koruptor itu lenggak-lenggok di depan kamera. Jadi kita lihat bahwa ini sebetulnya yang diperlukan yang disebut revolusi radikal mesti terjadi, bahkan revolusi sosial. Jadi hal-hal yang bersifat radikal, korupsi yang radikal sampai ke isi kepalanya itu hanya bisa dibasmi juga dengan revolusi sosial yang radikal. Itu konsekuensinya begitu tuh. Jadi satu ide yang dimunculkan untuk merampas, ya boleh aja itu merampas. Tetapi jangan itu jadi sekedar simbol bahwa oke, negara serius tuh. Mesti datang juga dari kesadaran diri mereka ini. Pada akhirnya kita himbau aja bahwa kalian itu koruptor, ya udah bertobatlah, gampangnya begitu tuh. Walaupun Anda masih nyimpan rezeki yang Anda korupsi dari rakyat, tapi jangan pamer kembali itu sebagai peralatan Anda untuk kembali ke dalam kehidupan publik. Itu buruk banget, Bang. Sorry, saya masih ralat Anda sedikit soal rezeki ya.
Saya kira itu nggak masuk rezeki, Bung Rocky. Kalau korupsi itu, rezeki itu yang diperoleh dengan cara kerja keras dan cara halal, Bung Rocky. Bahaya nanti kalau dianggap rezeki itu. Nanti dia bisa bagi-bagi, ada sedikit rezeki, ini ada sedikit rezeki, dan itu bagian dari korupsi kan, bahaya itu. Itu maksud saya, mereka selalu menganggap itu rezeki mereka tuh. Iya, iya. Padahal itu rezeki dangkal dan rezeki yang berlumuran ketidakadilan di situ. Ya. Padahal kata rezeki itu sesuatu yang dia peroleh sebagai hak dan dengan prinsip kejujuran. Jadi Dan kita ada mau keberkahan, jangan lupa ada keberkahan di situ rezeki itu. ada keberkahan. Jadi bayangkan istilah-istilah itu pun dipakai asal-asalan kan. Kan ini saya rezeki ini, saya bagi-bagi nih, bangun rumah ibadah atau menyumbang pada LSM segala macam. Loh itu Anda itu rampok, itu hak saya yang Anda rampok, jangan Anda kembalikan ke saya gitu kan. Jadi itu soal itu, berkah dari mana kalau merampok? Ya, jadi ini harta haram yang dirampok dari rezeki orang-orang miskin. Itu kan sebenarnya. Nah, itu tepatnya. Rezeki itu hak rakyat melata, tapi kemudian dirampok oleh mereka yang rakus. Jadi rezeki nggak mungkin berasal dari kerakusan. Yes. Oke, tapi gini, kita mesti fair juga bahwa ternyata perilaku korup itu kan bukan hanya ada pada koruptor. Pada kita sendiri juga, pada rakyat itu sendiri, perilaku korup itu tanpa sadar juga ada. Memang dia levelnya kecil-kecilan, terima uang, terima sembako gratis dari para calon-calon, kemudian ada uang namanya yang kemudian money politik dan sebagainya, itu kan juga ada dipakai perilaku korup. Dan kemudian ada permissiveness terhadap koruptor, itu juga saya kira juga perilaku yang buruk. Dan kalau dulu kan rasanya anak istrinya itu malu banget ya kalau ada suami yang ketangkap korupsi. Sekarang anak-anaknya anak istrinya masih bisa pamer di Instagram, Bung Rocky, masih bisa datang ke pengadilan dengan menggunakan tas-tas mewah. Jadi betul-betul kultur korupsi itu membuat kita tidak layak menjadi warga negara, Yes. Bahkan tidak layak menjadi manusia itu. Nah, dasar-dasar ini yang mesti diajarkan di dalam kurikulum dasar semua partai politik. Caleg itu diajarkan public ethics, diajarkan pikiran-pikiran yang bahkan basisnya pada agama. Jadi kalau dianggap bahwa rakyat boleh aja nipu pengusaha, silahkan kita ambil uangnya, tapi kita tolak Anda sebagai caleg, Anda koruptor. Itu juga bagian dari perampasan aset kan, sampai dia miskin. Tapi seringkali juga kita mesti anggap negara gagal memberantas korupsi karena rakyat tidak dinaikkan daya belinya sehingga dia mudah digoda tuh. Jadi hierarki kebutuhan dasar itu memang membatalkan aspek-aspek moral. Jadi satu paket besar tuh. Nah, kita selalu di FNN ingin membuat semacam kurikulum etika tuh supaya kita tahu bahwa yang kita pilih nanti itu orang yang dari awal mencuri harta kita, mencuri rezeki kita, ngapain? Jadi begitulah keadaan kita. Tapi ini tergantung pada sifat feodal, sifat elitis dari politik. Nah, kalau dibuka habis-habisan, maka muncul peluang ada calon independen yang betul-betul nggak ada hubungannya dengan infrastruktur korupsi. Ada calon yang dari satu partai yang tidak berasal dari kader, tapi tahu bahwa iklim ke depan itu harus dibuat jernih. Jangan sampai ada awan moral yang menggantung dan awan itu ternyata isinya adalah kebusukan. Jadi kita pantulkan kembali nasib kita ke langit, supaya langit yang akan kasih pencerahan. Pada akhirnya kita bicara begitu. Yes. Tetapi sekali lagi penegakan hukum itulah fungsi yang mesti dilakukan secara maksimal. Ya, dan saya kira gini, memang Anda tadi menyebut radical brain, dan ini saya kira ya kurikulum korupsi ini bukan hanya mulai masuk sekolahnya, harus mulai masuk dalam rumah tangga ya. Saya kira sejak kecil kita mesti mulai tanamkan tuh. Kalau enggak, karena menurut saya ini level korupsi di negara kita itu sudah gila-gilaan banget. Nah itu poin yang penting di ujung kepemimpinan Pak Jokowi. Pak Jokowi mestinya datang aja sehari 2 kali ada di Jawa, besoknya ada di Sumatera, pindah ke Kalimantan, mengucapkan hal-hal semacam kita bicara ini tentang pentingnya imperatif etik di dalam politik. Nah, korupsi itu bagian dari kegagalan beliau membangun infrastruktur etika. Jadi dibangunlah infrastruktur fisik, tapi infrastruktur etik nggak dibangun. Itu yang menyebabkan korupsi itu merajalela dari ujung rambut sampai ujung kaki kuku. Ya. Dan saya kira tidak berlebihan kalau waktu itu Pak Mahfud MD menyebutkan kita menoleh kemanapun saja, begitu mulai dari darat, laut dan udara itu ada korupsi. Ya itu sebenarnya sudah sistemik korupsi di kita itu. Bahkan jangan-jangan ini mulai pikiran kita sendiri, sejak pikiran kita udah korupsi. Ya itu bukan menoleh kemana aja, kita diam pun angin sekitar kita tuh angin korupsi itu. Jadi Pak Mahfud yang ada di dalam itu coba lakukan. Bujuklah Pak Jokowi itu, katakan bahwa dia harusnya kasih public address, kasih pidato harian di ujung masa jabatannya.
tentang kedudukan etik dari demokrasi itu. Walaupun kita tahu bahwa Pak Jokowi ya susah karena dia tetap berupaya untuk memperpanjang pengaruh dia dalam politik. Karena memperpanjang masa jabatan nggak bisa, memperpanjang pengaruh dia dalam politik. Itu juga pikiran koruptif. Jadi Pak Jokowi lagi melakukan korupsi dalam pikiran, yaitu ingin mengendalikan supaya dia punya akses terhadap kekuasaan nanti itu. Dan mulai mengirim mereka yang sebetulnya dari awal koruptif juga untuk dicalonkan jadi presiden, dicalonkan jadi wakil presiden. Jadi bagian-bagian ini yang hilang dari peradaban politik kita. Yes. Dan saya kira kalau Pak Jokowi sepakat, kita akan kerja keras setiap hari menyediakan itu ya, Bung Rocky, konten-konten apa yang bisa jadikan semacam public address Pak Jokowi, begitu ya, Bung Rocky. Siap ya, Anda ini mesti... Iya, saya akan bantu semua calon presiden untuk mengisi ruang politik kita dengan public ethics. Mumpung belum resmi menjadi presiden, kan masih bulan September. Jadi coba lakukan, kita bantu KPU, buat forum-forum untuk menyadarkan publik bahwa kita perlu gizi. Gizi itu adalah etika tuh. Supaya masuk ke September pencapresan, orang tahu bahwa mereka ini tiba di depan pintu KPU untuk mendaftar setelah dibekali dengan kurikulum etik oleh publik, oleh para jurnalis. Itu mestinya. Yes, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Kita nolkan korupsi di Indonesia. Nah, itu pentingnya, nolkan korupsi dengan membersihkan politik 0%. Yes, oke, thank you. Ya.